Индонезии, который проходит на территории Московского сада Эрмитаж. Принимает участие несколько сот индонезийских гостей из всех самых далеких уголков Индонезии. Конечно же, мы видим невероятный энтузиазм со стороны российских участников, поскольку у них в самом центре Москвы появилась невероятная возможность познакомиться с отдаленными регионами индонезийского архипелага. И мы уверены, что это крайне полезно для Индонезии, в том числе для продвижения Индонезии в качестве туристического направления, чтобы как можно больше туристов из Индонезии посещало эту замечательную страну. In English? A great enthusiasm festival Indonesia in Moscow. There are several hundreds of Indonesian guests who came to Moscow to participate in this festival from different provinces, from different islands of Indonesia, and we are sure future potential for cooperation between Russia and Indonesia, in particular for cooperation in tourism sector, because with this festival, Russian citizens will get more opportunity to know about different destinations in Indonesia and to visit it in view. Kami melihat entusiasme yang luar biasa dari para pengunjung Rusia yang menghadiri Festival Indonesia di Hermitage Garden Moskow, dan di sini kami melihat delegasi yang sangat representatif dari Indonesia dan perwakilan dari banyak provinsi dan pulau di Indonesia. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa Festival Indonesia adalah suatu kegiatan yang sangat strategis dalam mempromosikan Indonesia, terutama mempromosikan berbagai destinasi wisata di sana. Dan harapan kami setelah festival ini semakin banyak wisatawan Rusia akan berkunjung ke Indonesia. Sudah kita perkirakan, saya kira tahun ini jauh lebih baik ya, karena memang dari data-data yang kita terima itu bisa dikeluarkan oleh perusahaan Rusia di Jakarta itu mendekati 1.000, pada tahun lalu hanya 400. Kita lihat ada booth di sini, gerai-gerai di sini yang tahun lalu hanya 30, tahun ini 70, dan rame dari tadi pagi sampai tahun jam 11, setengah 12 bahkan, karena buka jam 12. Ternyata pengunjungnya tidak berhenti. Saya kira target kita sekitar 90.000 selama 3 hari. Tapi yang mengembirakan juga banyak kita sudah keliling semuanya. Kesan mereka semuanya baik, positif. Bahkan ada beberapa daerah yang barangnya habis saja beberapa jam saja, sehingga ya khawatir pada hari berikutnya justru tidak bisa memasarkan. Bahkan ada yang barang dikit diminta untuk dijual dan akhirnya dibeli tapi tetap di pasar. Sebenarnya ini memang bukan retail, lebih banyak pada bagaimana mempromosikan dulu. Tapi sambutan yang bagus ini kita perlu kita sambut dengan baik, dan kita juga baru saja menemani Pak Menteri Perdagangan meninjau permanen produk display positif. Ini juga salah satu bagian dari hasil festival yang lalu, dan adanya posisi kita menginginkan makanan-makanan Indonesia masuk ke Rusia. Tapi salah satu stand dari Jakarta misalnya, mereka justru tidak berpikir sama sekali bahwa sambal-sambal mereka itu habis hanya dalam waktu beberapa jam. Padahal itu sambalnya macam-macam, ada sambal pete, sambal segala macam. Itu ternyata sudah habis juga. Ada banyak yang kita dapat pelajari dari festival ini. Pertama mengenai selera pasar ya. Pertama dari pakaian juga, ini bisa dengar dari stand-stand yang menjual batik juga bagus sekali. Tahun lalu mereka belum pengalaman, sekarang banyak yang sudah memiliki sense bagaimana motif-motif, warna-warna yang disukai, ukuran-ukuran, terutama untuk pakaian yang ready to wear. Kedua dari segi makanan, ternyata juga yang tidak diduga dari salah satu daerah yang memproduksi khusus bahan dari singkong, itu juga sempat habis beberapa jam saja. Mereka tahu singkong itu sebenarnya salah satu produk yang sehat, punya daya nutrisi yang bagus. Tapi memang kita sendiri mungkin sudah agak lupa di Indonesia. Saya dengar malah kita sudah mulai impor singkong. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mendorong pada kawan-kawan petani Indonesia untuk singkong ini memiliki pasar yang terbuka. Apalagi kalau itu sudah diolah, dan ini memiliki nilai tambah yang tinggi. Dan juga kemarin sangat tadi pagi tadi juga dilakukan adalah workshop wayang kulit.
Saya sendiri melihat menyaksikan sendiri selama hampir 1 jam penuh sampai di luar. Padahal mungkin yang tahu wayang kulit di Indonesia pun tidak semua orang tahu, hanya mungkin orang Jawa yang tahu. Tapi menunjukkan bahwa orang Indonesia itu memiliki passion terhadap seni budaya, termasuk seni budaya dari Indonesia. Dan selama 1 tahun 4 bulan ini juga saya sudah beberapa ke daerah, kita beberapa tampil di daerah, sambutannya luar biasa. Jadi memang kita ke depan saya sedang berembuk dengan beberapa kepala daerah. Tentunya keterbatasan KBRI dan financing sangat minim. Kita ingin kayak semacam sharing bersama. Bagaimana daerah juga menganggarkan ke depan sehingga kita bisa menciptakan festival yang lebih besar dari ini. Bahkan saya berpikir ada satu tempat yang 3 kali lebih besar dari ini. Karena ini sudah tidak muat dari situ. Dan kemarin pun kita sudah stop karena banyak sekali permintaan. Ada satu lokasi yang masih di dalam kota, luasnya 3 kali dan kita bisa melakukan apa saja di sini. Jadi sambutannya positif. Memang PR buat kita. Setelah ini nanti kita akan surat pada kepala daerah. Kita bisa sharing, tidak terlalu mahal. Dan daerah pada akhirnya menyambut baik asal disampaikan jauh hari, yaitu pada saat pembahasan anggaran. Di antara yang hadir di sini juga bukan hanya dari pejabat pemerintah, tahun ini kan untuk pertama kalinya ada menteri, ada 5 gubernur, ada 8 bupati. Tapi selain itu juga anggota-anggota DPRD saya sampaikan, oke, kita di beberapa pasar akan menyampaikan, tapi juga jangan cek kosong. Artinya silakan tidak datang, tetapi membawa pengusaha, membawa kesenian, sehingga mereka bisa lihat sendiri. Karena ini kan sinergi saya kira antara pemerintah daerah dan juga DPRD, sehingga mereka melihat bahwa usianya masih pasar yang potensial.